Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggoro Jatayu dari program studi Ekonomi Pembangunan C. NIM saya adalah 200-231-10182. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi saya yang akan saya jelaskan, yaitu pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan ekonomi kapitalis. Ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenal dulu biografi dari seorang tokoh Adam Smith. Beliau bernama Adam Smith, lahir di Skotlandia 16 Juni 1723. Wafat di Skotlandia 17 Juli 1790. Orang tua Adam Smith adalah Adam Smith SR dan ibunya adalah Margaret Douglas. Dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi atau pelopor ilmu kapitalis. Karya besar atau karya yang terbagus yang diciptakan oleh Adam Smith adalah yang pertama, The Theory of Moral Sentiments pada tahun 1759. Yang kedua adalah An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada tahun 1776 diterbitkannya. Yang ketiga adalah Essay on Philosophical Subjects diterbitkan setelah 1795. Dan yang terakhir adalah Lectures on Jurisprudence diterbitkan setelah 1976. Pemikiran ekonomi Adam Smith. Jadi Adam Smith itu mendefinisikan kapitalis sebagai sebuah sistem ekonomi berdirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi, dan pendayugunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Menurutnya, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa yang seolah-olah individu didorong dengan tangan tak terlihat atau the invisible hand yang mendorong mereka untuk maju. Yang kedua adalah teori sentimen moral Adam Smith. Adam Smith menerbitkan teori dari sentimen moral dan memasukkan sebagai materinya ke kuliahnya di Glasgow. Karya dari Smith ini membangun reputasi semakin besar pada masa itu. Ilmu pengetahuan adalah penawar yang baik untuk racun antusiasme dan tahayul. Adam Smith lebih berfokus pada jurisprudensi dan ekonomi di dalam kuliahnya dibandingkan dengan mengenai moral. Pengembangan ide-ide Smith pada ekonomi politik dapat dilihat dari catatan kuliahnya yang ditulis oleh seorang mahasiswa sekitar tahun 1763. Catatan tersebut kemudian diedit oleh Edwin Kennan dan membentuk apa yang disebut sebagai bagian dari Draft Wealth of Nations pada tanggal sekitar 1763. Ada pula biografi dari Rothschild, profil keluarga yang menguasai perekonomian dunia hasil dari Edwin Kennan, muncul sebagai kuliah mengenai keadilan, kebijakan, pajak, dan senjata. Sebuah versi lebih lengkap diterbitkan sebagai kuliah dalam jurisprudensi di edisi Glasgow tahun 1976. Buku The Wealth of Nations. Dalam perjalanannya pulang ke Kirkcaldy, Adam Smith terpilih sebagai anggota Royal Society London. Ia mendedikasikan waktunya selama 10 tahun pada karya terbesar dalam hidupnya, yakni buku The Wealth of Nations. The Wealth of Nations, buku ini muncul pada tahun 1776. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah suatu perilaku sistematis bagaimana manusia bisa mengelola sumber daya yang ada serta terbatas. Sehingga dari hal tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Buku tersebut kemudian diterima dengan baik dan membuat sang Adam Smith menjadi terkenal. Pada tahun 1778, Adam Smith diminta untuk menduduki jabatan sebagai komisioner dalam hal cukai pajak di Skotlandia. Ia hidup bersama ibunya di Edinburgh tahun 1783. Adam Smith menjadi salah satu pendiri Royal Society of Edinburgh tahun 1787 sampai 1789.
Adam Smith mendapat posisi kehormatan sebagai rektor Universitas Glasgow. Ciri-ciri yang menjadi dasar kapitalisme. Yang pertama yaitu keseimbangan. Keseimbangan maksudnya adalah ketersediaan pembauran antara wewenang politik dan ekonomi, ketersediaan kerjasama yang saling menguntung antara dua belah pihak produsen dan konsumen, serta ketersediaan waktu dan kesempatan yang sama pula. Yang kedua adalah adil. Mempunyai pengertian bahwa langkah-langkah dalam rangka agar tidak terjadi praktik yang tidak adil terhadap upah buruh, tuan majikan, serta agar tidak terjadi eksploitatif dan lain sebagainya, asas pertumbuhan berkesinambungan yang indikasinya terhadap pertumbuhan pendapatan real dan kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah adanya prinsip kebebasan. Maksud dari dasar prinsip kebebasan di sini adalah berinvestasi dan berkonsumsi serta pembatasan investasi terhadap pihak pemerintah dan sekaligus mengusahakan sistem politik kekuasaan yang benar-benar membela rakyat menengah sampai ke bawah. Yang keempat, adanya prinsip kesejahteraan. Maksud dari adanya prinsip kesejahteraan adalah tersedianya pertimbangan berdaya guna dan peruntukan. Ya, yang kita sekarang adalah pola pikir Adam Smith. Sangat sedikit yang diketahui tentang Adam Smith selain dari apa yang bisa didedukasi dari karya-karyanya yang sudah diterbitkan. Dia tidak menikah dan sepertinya mempertahankan hubungan dekat dengan ibunya, di mana dia tinggal setelah pulang dari Perancis dan mendahului kematian Smith hanya 6 tahun berselang. Dia mendasari analisa ini dari sebuah remark dalam The World of Nations, di mana Smith menulis kalau keingintahuan umat manusia tentang fenomena luar biasa dari alam seperti generasi kehidupan, pertumbuhan dan kematian dari tanaman dan binatang telah membuat manusia untuk memasukkannya dalam akal sehat mereka. Pada tahun terakhirnya, dia sepertinya telah merencanakan 2 keterilmuan besar, satu dalam teori dan sejarah hukum dan satu dalam ilmu sains dan kesenian. The World of Nations menjadi berpengaruh karena telah dengan keras membuat bidang ekonomi dan perkembangannya ke dalam disiplin yang sistematis dan berdiri sendiri. Dalam dunia barat, masih dibincangkan kalau ini merupakan buku paling berpengaruh dalam subjek yang tersebut yang pernah diterbitkan. Perasaan baru ini telah dilahirkan dari kesusahan keadaan ekonomi dan kemiskinan yang diakibatkan oleh perang kemerdekaan Amerika. Nation sangat sukses dan faktanya hal ini mengakibatkan penggosongan sekolah ekonomi yang lebih tua dan ekonomi lebih muda seperti Thomas Malthus dan David Ricardo. Fokus dalam memperbaiki teori Smith ke dalam apa yang akan dikenal sebagai ekonomi klasik. Smith memberi solusi pada kenaikan upah dengan kenaikan produksi, pandangan yang dianggap lebih akurat sekarang ini. Konsep ekonomi kapitalis. Suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran Adam Smith, seorang tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith dalam teorinya menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dan persaingan yang sempurna. Konsep ini lahir sebagai orde ekonomi dengan memakai kompas laissez-faire. Apabila kaum kapitalis dalam kerjasama berusaha mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum buruh pun juga berusaha memperoleh upah yang besar mungkin. Kaum buruh tersusun dalam serikat pekerja dan kaum majikan organisasi pengusaha. Selain itu, sama sekali tidak boleh ada intervensi dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya
Saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.